Ada sukacita hari ini? Amin. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami ada hari ini sebagaimana kami ada, itu oleh karena kasih karuniamu yang terus dalam hidup kami Bapa. Tuhan, bawa kami terus Tuhan semakin percaya, semakin melekat kepada Kau Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan dengan iman berjalan dengan kebenaran-Mu ya Bapa. Karena kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kami sekarang mau berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami berdiri bagi bangsa kami. Biar shalom yang daripada Allah turun atas Indonesia. Engkau mengaruniakan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau terus bawa Indonesia masuk dalam rencana-Mu yang dahsyat Tuhan. Indonesia akan terus mengalami transformasi dalam setiap aspek kehidupannya Tuhan. Kami mau bawa setiap program-program pemerintah ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar program untuk subsidi BBM Tuhan, program BMBG Tuhan, apapun setiap program yang dibangun untuk mensejahterakan rakyat, kami percaya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, biar semuanya boleh tepat sasaran Tuhan, boleh dinikmati oleh rakyat yang membutuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa Tuhan untuk Indonesia, ekonominya akan terus tumbuh Tuhan. Terciptanya lapangan pekerjaan yang luas dan terbuka untuk setiap lapisan masyarakat. Kami berdoa untuk stabilitas mata uang rupiah tetap terjaga. Tuhan, terima kasih Tuhan, di era Pentakosta yang ketiga ini kami percaya Roh Kudus sedang dilepaskan, dicurahkan atas bangsa kami Tuhan. Setiap kota-kota, setiap pulau-pulau akan berjumpa dengan Tuhan. Setiap hati, setiap jiwa akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengan lidah mengaku, dengan lutut bertelut bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, kami percaya Indonesia akan terus dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Indonesia akan dimenangkan bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden kami Bapak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Tuhan, curahkan roh takut akan Tuhan. Biar ada hati-Mu dalam hati mereka Tuhan. Bersama Tuhan seluruh jajaran pemerintahan Kabinet Merah Putih bekerja dengan kejujuran, dengan integritas, dengan kasih Tuhan untuk mensejahterakan dan membawa Indonesia lebih maju lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Kuasa otoritas-Mu terus turun Tuhan atas kedua hamba-Mu. Pengurapan berlimpah turun Tuhan. Diberkati dengan kesehatan yang terbaik. Dengan umur yang panjang. Terus Tuhan Kau pakai Tuhan hamba-Mu. Untuk menggenapi rencana-Mu atas gereja-Mu Tuhan. Biar Tuhan tanda-tanda heran senantiasa menyertai Tuhan. Covering-Mu sempurna untuk Pak Niko dan Dr. Yanto. Beserta seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami bawa generasi Yeremia di dalam tangan-Mu Tuhan. Generasi yang bangkit untuk gereja-gereja Tuhan atas Indonesia bahkan bangsa-bangsa. Generasi yang hidup berkemenangan. Mereka akan menjadi terang dan berdampak dimanapun. Mereka akan membawa banyak jiwa bertemu dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersukacita hari ini. Haleluya. Yang siap merayakan kasih Tuhan katakan siap. Mari sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan. Ini sukacita kami Tuhan Yesus. Baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, sukacitaku. Haleluya, ku bersama
Sebab kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami pegang janji-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Seindahnya pelangi, Come on. secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, Katakan. namun Kau yang setia Menjagaku. sama. GBBRC, are you ready? Let's go. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata. Come on. Walau badai menghadang, Hey. dan bumi pun bergoncang, Namun Engkau Kau yang setia menjagaku. menjagaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari tepuk tangan semua, come on. Hey, 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 hey. Hari ini kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah habis. Kasih-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Mari kau yang sepakat, katakan amin. Go! Sebab besar kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Nah, saudara, hari ini dengan sepakat, dengan segenap iman-Mu pada Tuhan, dengan kata, mari sama-sama katakan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata, Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk. mari saya tepuk tangan semua layu, come on. 1, 2, Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu. sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Are you ready? Sungguh nyata kasih-Mu
yang sepakat boleh katakan amin. Boleh katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan Raja, saudara. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya sungguh nyata kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami terima janji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sepakat bersama-sama katakan amin. Baik, puji nama Tuhan saudara, silakan duduk kembali. Baik, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan diakonia saudara. Mari persiapkan persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Sambil mempersiapkan persembahan, kami mengundang tim misi dapat menyampaikan presentasi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Merupakan berkat tersendiri buat kita semua. Hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk bersama-sama menabur dalam bentuk persembahan diakonia. Kami atas nama tim misi mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu dalam bentuk persembahan diakonia, kebutuhan pokok, obat-obatan, tas sekolah dan lainnya, serta keikutsertaan setiap kegiatan kami sampai hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Ketika Tuhan berkata, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku, ini bukan hanya tentang pergi secara fisik, tetapi juga tentang hati yang mau terlibat. Amanat agung tidak hanya tentang pergi dan memberitakan Injil, namun kasih Tuhan juga dinyatakan melalui tindakan sederhana, melihat yang membutuhkan, lalu tergerak dan segera menolong. Mungkin melalui taburan hari ini, Tuhan menjawab doa mereka. Apa yang kita tabur bisa menjadi harapan dan jawaban doa bagi orang lain. Dan membuka hati mereka untuk mengenal Kristus. Amin Bapak Ibu. Berikut anggaran penerimaan dan pengeluaran bulan Maret 2026 dengan total penerimaan 239 juta sekian. Dengan pengeluaran bantuan sosial jemaat 80 juta sekian, kegiatan misi 90 juta sekian, bantuan biaya pendidikan jemaat 4 juta sekian, Raising the Standard 10 juta sekian dengan total pengeluaran 185 juta sekian. Dari bidang misi telah terlaksana misi di Maret. Kami mewakili Bapak Ibu ke Panti 8 Sabda di Depok yang merawat anak-anak korban kekerasan. Di sana korban kekerasan secara fisik dan batin. Kita hadir, kita memberi semangat, menghadirkan senyuman dan menyalurkan titipan Bapak Ibu. Tentunya kasih Kristus menjangkau mereka. Amin. Kegiatan terlaksana berikutnya ada pelayanan kami di masyarakat di daerah Cakung. Kesehariannya mereka memulung. Kita kolaborasi dengan gereja lokal di sana yaitu GBI Cakung Cilincing. Kita melayani bersama, mewujudkan kasih Kristus bersama, menjangkau jiwa baru bersama. Kegiatan berikutnya kami mewakili Bapak Ibu mengunjungi anak-anak PAUD Alfa Omega di Tanah Tinggi. Dan puji Tuhan sebagai bagian dari panggilan pelayanan, Gereja CK7 berkomitmen membiayai PAUD Alfa Omega ini untuk mendukung anak-anak di sana, untuk masa depan anak-anak di sana belajar sejak usia dini. Untuk minggu lalu jam 2 sampai 5 sore juga telah terlaksana pengobatan cek kesehatan. Puji Tuhan melalui kegiatan ini gereja hadir tidak hanya memperhatikan kebutuhan rohani tetapi juga kebutuhan kita, kesehatan kita bersama. Gereja telah menyumbangkan obat-obatan khususnya obat malaria melalui pelayanan Pastor Jim Yos. Beliau adalah misionaris dari Amerika yang melayani di Jayapura, Papua. Bantuan ini bertujuan mempererat persatuan tubuh Kristus di mana gereja dimanapun berada harus saling menopang, peduli satu sama lain sampai lintas daerah. Karena malaria masih banyak dan merupakan ancaman serius di sana. Bantuan ini dapat membantu mengurangi pencegahan dan angka kematian di sana. Akan terlaksana kegiatan berikutnya untuk misi kesehatan dan sosial, kunjungan rumah tahanan wanita di Pondok Bambu, kemudian akan ada pelayanan kesehatan, pengobatan dengan di daerah Cakung Cilincing. Di sana kita menjangkau saudara-saudara kita yang di sana yang mata pencariannya memulung.
Agenda berikutnya kegiatan donor darah yang kerjasama dengan Palang Merah Indonesia serta bertemakan unity bagi kerajaan Allah. Kami akan mengadakan pelayanan khusus hamba-hamba Tuhan di 12 gereja-gereja berbagai denominasi di daerah Cakung. Saat gereja bersatu, dunia akan melihat kasih Kristus nyata. Amin. Ya. Kemudian untuk bidang misi edukasi telah terlaksana pelayanan sekolah sebanyak 24 sesi untuk 8 sekolah negeri di Pademangan, Kemayoran, Sunter, dan 2 sekolah swasta yaitu Singa School dan Sekolah Kristen Anglo. Berjalan masih ada 9 sesi pelayanan lainnya di sekolah negeri dan 2 sekolah swasta yaitu Singa School dan Sekolah Humble Pensacola. Kita akan ada juga acara Paskah di sana. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendukung selama ini dan juga kegiatan belajar mengajar di TK Cerah. Kami juga membuka apabila Bapak Ibu yang ada kerinduan untuk di misi edukasi ini, welcome, kita melayani bersama baik reguler maupun non reguler. Mari Bapak Ibu kita ambil bagian dalam hati Tuhan, yaitu menjangkau dan melayani sesama. Mari kita bersatu dalam doa. Hati kami limpah dengan syukur, limpah dengan kasih-Mu Bapa. Terima kasih atas kasih yang sempurna yang selama ini kami terima. Saat ini kami akan ambil bagian dengan berbagi kasih di persembahan diakonia ini Bapa. Kuduskan, sucikan biar persembahan ini hanya memuliakan nama-Mu dan bermanfaat bagi orang lain. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini Jim Yos di Papua dan mau berterima kasih kepada Dr. Yanto, Dr. Suyantini, seluruh jemaat GBI PRJ CK7 yang bantu kami dengan obat dan kami senang ada rekan sekerja jauh yang bisa bersama dengan kami. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dalam musim Paskah ini. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 26 April 2026 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Padede. PRJ Mandan Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kid Church English Service, Sekolah Minggu Mandala Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Di balik senyumanmu tersimpan rasa lelah dan stres yang tak pernah engkau ceritakan. Pikiranmu yang penuh, hatimu yang rapuh, namun engkau tetap terlihat kuat di depan semua orang. Janganlah engkau membiarkan dirimu diliputi rasa lelah, rapuh, dan stres sehingga membuat mentalmu terganggu. Sadarilah bahwa dirimu tidak sendirian. Selalu ingat akan kasih Tuhan yang selalu menjaga roh, jiwa, dan tubuhmu agar terlihat sempurna. Bersama-sama kita saling menguatkan dan belajar agar mental kita selalu bersandar pada kasih Tuhan Yesus. Di ibadah WOI pada hari Kamis 23 April 2026 pukul 10 pagi.
yang akan dilayani oleh Pastor Ilyana Widodo dengan tema Women and Mental Illness. Bertempat di ruang Sapphire and Pearl Integrity Convention Center lantai 9. Halo, nama saya Evelyn, saya berumur 10 tahun. Saya akan berceritakan tentang pengalaman saya di Kids Camp. Saya merasakan hadirat Tuhan. Rasanya itu seperti Tuhan memeluk saya dan rasanya damai dan tenang. Dan sekarang saya menjadi tidak takut karena saya mengerti jika Tuhan itu selalu ada di samping saya dan selalu menjaga saya. There's a generation that looks alive, but deep down still feels empty inside, searching endlessly, but never really find anything real. So they try to fill the void with everything, except the one thing that truly matters. A moment where they choose to go deeper and fully experience God. And that's where it begins, where purpose is found. And this isn't just a camp. You don't always find what you're looking for until you're willing to dive all the way in. BPACK 7 akan mengadakan Kids Camp, GC dan Youth Camp, serta 316 Youth English Ministry Camp. Untuk itu, kami menghimbau para orang tua dan anak-anak dapat mendaftarkan diri via Maps dan Webs, atau dapat langsung ke panitia sesuai bidang-bidang yang ada di ibadah onsite. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ini hati kami Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur. Kami mau berterima kasih atas penyertaan-Mu di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you'll never let me go. Mari sama-sama nyatakan, you are forever in my life. You see me through
bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Hari ini keputusan kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Walau kami belum melihat, kami katakan Tuhan. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Kami tetap bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih. Walau kami belum melihat, kami tetap percaya Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Apapun keadaan kami Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Apapun keadaanmu saudara, mari kau katakan bersyukur, come on. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Yes, Lord. Yes, Lord. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Apapun yang kami hari ini Tuhan, kami angkat tangan, kami tanda, kami bersyukur, kami katakan Tuhan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, kami bersyukur. Yes Lord, yes Lord. Kami bersyukur, 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 bersyukur. Yesus, 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 Yesus. Sama hidup. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. We thank you for your love. Terima kasih untuk kasih. Yesus, ya Yesus, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Kemuliaan hanya bagi Engkau. Sekali lagi bersyukur, yes, haleluya, haleluya. Thank you Jesus, haleluya. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Father God, we thank you for today. Bapak, kami terima kasih untuk hari ini. We thank you for your faithfulness. Kami berterima kasih untuk kesetiaan. We thank you, Lord, that you never throw us away. You hold us in your loving arms. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah melemparkan kami, Kau lalu merangkul kami dalam rangkulan kasih-Mu. You're so amazing, God. Kau sungguh menakjubkan Tuhan. We love you, yes we do, yes. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Yes, shakabababayan. We love you, yes we do. We love you, yes we do. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Jesus.
Ishara babara labayara bora labayara labaya. Kekendara labayara labayara bosha. Ekadara labayanda rabayanda rabaya. We love you, Roh Kudus. Kami mengasihi. Karala labayara bosha. Ishabara labayara bora bosha. Thank you, Jesus. Terima kasih, Thank you, Holy Yesus. Spirit. Terima kasih Roh Kudus. I want to worship God more. Saya mau menyembah Tuhan lebih lagi. I want to worship God more. Saya mau menyembah Tuhan lebih lagi. Let's worship God more. Mari Because kita He's menyembah worthy. Tuhan. He's Lebih lagi worthy. karena Dia layak. He's worthy. Dia layak. He's worthy. Dia layak. He's worthy. Dia layak. He's worthy. Dia layak. He is worthy. Dia layak. He is worthy. Dia layak. He is worthy to be praised. Dia layak untuk dipuji. Shikarala labayara bosha. Ekanda balabayara bosha. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak. Amin ya. Terima kasih Yesus. Yesus, Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima hanya Engkau, kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya. Engkau layak. Yesus. Sebab kau layak. Haleluya. Engkau layak dipuji, layak disembah. Tiada yang seperti Engkau. Isharalalalalalalalalayam rekadabosha. All the glory, Lord. Hallelujah. Sekali lagi say hallelujah. We love you, Lord. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. We give you glory. Ya Yesus. Agung. Wow. Thank you for your glory. Thank you for your glory. Let's take it up. Let's take it up. Yeah. Sebab kau layak. Yeah. Hallelujah. Ya Yesus. Hallelujah. Oh. Thank you, Jesus. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala. Oh, Raja di atas segala raja. Oh, kemuliaan hanya bagimu Yesus. We love you, Lord. Yeah. We love you, Lord. Love you, Lord. Kami mengasihimu, Tuhan. Oh, terpujilah Tuhan Yesus. Yes, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hati, yes, ku sujud dan berterima sekali lagi saya. Oh, Yesus. Amen, amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Dari dalam lubuk hatiku
ku sujud dan berterima kasih. Come on, let's sing it out. Let's sing it out. Let's sing it out. Terpujilah Tuhan Yesus. Hallelujah. We give you glory, Lord. Ku sujud sekali lagi say Tuhan Yesus, Yesus, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam, ya Yesus, ku sujud dan berterima. Thank you Jesus, thank you Jesus. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Thank you Jesus, thank you Jesus. You are worthy Jesus. Engkau layak Yesus. You're more than worthy, yes you are Lord. Engkau lebih dari layak Tuhan. It's not longer me but you lives in me, yeah. Bukan kami lagi tapi Engkau yang hidup di dalam kami. It's all about you Jesus. Semuanya tentang Engkau Yesus. Oh how we love you Lord. Betapa kami mengasihimu Tuhan. You are worthy, yes you are. Engkau layak Tuhan. No, break it down, break it down. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Hear your children, Lord, hear your children. Dengarlah anak-anakmu Tuhan. From our heart to the heart of the Father. Dari hati kita ke hatinya Bapa. Bapa Engkau mulia dan layak dipuji. Haleluya. Yang duduk di tangan dan yang akan memerintah selamanya. Amin. Sekali lagi, sungguh-sungguh, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Orang yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, oh, atas semua yang di bumi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Father God, as we go into your word, Bapa di kami masuk dalam firman-Mu. my prayer is, Lord, that every word that comes out of my mouth and Mia's mouth, that it is led by your Holy Spirit.
Doa kami Tuhan, setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami semuanya dipimpin Nothing oleh from Roh. ourselves, everything from you, Lord. Tidak dari kami sendiri Tuhan, semuanya daripadamu. You alone deserve all the praise and all the glory. You alone. Hanya Engkau yang layak menerima segala pujian dan hormat Tuhan. Thank you that you gave your son Jesus Christ to die for us. Terima kasih kepada anakmu yang tunggal Yesus Kristus untuk mati untuk kami. Thank you, Lord, that we are free from every curse, every sin. We are free. Terima kasih Tuhan, kami dibebaskan setiap dosa dan setiap kutuk. You are amazing. Engkau menakjubkan Tuhan. You knew exactly who would be here today. Engkau sangat tahu siapa yang ada di tempat ini saat ini. So speak to your children, Lord. Berbicara kepada anak-anakmu Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. And everybody Dan says, semua katakan, Amen, amen, amen. Put your hands together for Jesus Berikan Christ, tepuk tangan somebody. buat Tuhan Yesus. Hallelujah. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Shalom. Shalom. It's a privilege for my wife and I to serve you with the word of God this morning. This afternoon, udah afternoon loh. Suatu keistimewaan dan kehormatan untuk saya dan istri saya dan melayani saudara dengan firman Tuhan siang ini. Kalau saya panggil wanita ini sayang, ini memang sayangku, ini istri saya. Ya, nggak apa-apa ya, boleh ya. Jangan kaget kalau saya ya, istri saya, ya aman. Ya, ini buat. Dan saya bisa bahasa Indonesia. Saya dari Belanda Bapak Ibu, dari Belanda. Ya, bisa main bola sedikit sih, bisa sedikit. Tapi bisa bahasa Indonesia juga sedikit. Ya kan, so saya takut salah. Nah itu dia, ketakutan bukan dari Tuhan. Amin. Ada amin? Ya, ketakutan bukan dari Tuhan. Tapi saya takut nanti saya khotbah tentang 6 roti 3 ikan. Ya kan? Ada yang tahu firman Tuhan di sini? Sebenarnya berapa? Ibu tahu firman Tuhan, luar biasa. 5 ikan 2 roti. Saya mau cek mereka benar nggak? Gimana? 5 roti, 2 ikan. Amin. Betul. So saya nggak mau salah, begitu istri saya bantu saya. Tolong santai ya Bapak Ibu ya. Santai. Ya, kalau nggak santai firman Tuhan nggak akan masuk. Ya kan, kalau lagi pikir McDonald atau mau makan apa, ya nggak masuk. Ya, fokus kepada firman Tuhan. Amin. Oke, mari kita mulai. We go to the book of Deuteronomy, the 31st chapter, verse 6, 7, and verse 8. Kita buka di Ulangan 31 ayat 6 sampai 8. Alright. I'm going to ask my wife to read it. For those who speak English, we are reading from Deuteronomy, the 31st chapter, verse 6, 7, and 8. Saya bacakan. Silakan. Untuk yang berbahasa Inggris di Ulangan 31 ayat 6 sampai 8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amen. So this is God speaking to Moses. Ya, Tuhan berbicara kepada Musa. And Moses was telling Joshua what he needed to do. Dan Musa mengatakan pada Yosua untuk bagaimana melakukannya. But Bapak Ibu, let's take this word as God is speaking it to us today. Mari kita mengambil firman ini sebagai Tuhan berbicara kepada kita. Especially for this year 2026, I believe this is a prophetic word of God. Saya percaya ini adalah suatu nubuatan dari Tuhan untuk tahun 2026 ini spesialnya. So, first I want to say this. Pertama-tama saya mau mengatakan ini. Let's say point number 1. Poin nomor 1. Be strong, Bapak Ibu. Jadilah kuat. Life has ups and downs, and that's normal. Kehidupan ada di atas, kadang di bawah, dan itu sesuatu yang normal. Yeah, many people think that when you are a Christian, life is only up, up, up. No, that's not true. Mungkin ada orang yang berpikir sebagai orang Kristen kita hidupnya semuanya harusnya di atas terus. Tidak seperti itu. The Bible says that God has not promised us a calm road. Alkitab mengatakan Tuhan tidak menjanjikan kita jalan yang mulus. So it's normal that one day you're up and one day you're down. Also in 2026 is normal. Jadi sesuatu yang normal kalau kadang tahun 2026 ini kita di atas dan kadang kita di bawah. Bapak Ibu, we cannot only be strong when everything goes great. Nggak bisa. Kita tidak bisa kuat saja saat semuanya berjalan dengan baik. You also have to be strong when things are not so great.
Kita juga harus kuat saat keadaan juga sedang tidak baik. It is something that God wants us to be. He wants us to be strong. Kita seperti yang Tuhan mau kita menjadi kuat. This is why God says, be strong. Ini kenapa Tuhan katakan jadilah kuat. Sekali lagi Bapak Ibu, tahun 2026, be strong. Saya katakan tahun 2026 Bapak Ibu kita harus menjadi kuat. We're going to need it. Kita sangat membutuhkan itu. We have to be strong, but we also have to be courageous. Kita harus kuat tapi juga kita harus berani atau punya keberanian. Now, courage sounds so nice. What a beautiful word, courage. Keberanian kayaknya kedengarannya begitu baik. But what does it mean? Tapi apa artinya itu? I wrote it down. Saya tulis, Courage is the quality keberanian adalah satu kualitas of being ready untuk siap and willing dan mau to face negative situations menghadapi situasi yang negatif, involving danger or pain. termasuk bahaya dan kesakitan. So some people think that courage means I am not afraid so I face the situation. No. Mungkin Anda berpikir kalau keberanian itu sesuatu yang saya tidak takut, saya berani menghadapi situasi. Itu hanya 50% dari kebenaran Bapak Ibu. The other 50% 50% lainnya, is even though I feel fear, biarpun saya merasa takut, I will still do what God wants me to do. saya akan tetap melakukan apa yang Tuhan minta saya lakukan. That's courage. Itulah keberanian. Itu keberanian, benar. So we have to be strong and bold. Ya kita harus kuat dan berani. Joshua, God says, you will bring the people to inherit them, to inherit the promised land. Yosua Tuhan katakan akan membawa umat Tuhan untuk merebut tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. But the reason why God says you have to be strong and bold is there are raksasa-raksasa di dalam negeri itu. There will be giants in the land. Kenapa Tuhan kata harus kuat dan berani? Karena di tanah perjanjian itu ada raksasa-raksasa di sana. You see, this is the thing. We are soldiers in the army of God. Kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Are soldiers here in the house? Ada prajurit-prajurit Tuhan di tempat ini? Soldiers for Jesus I mean ya. Yang saya maksud prajurit-prajurit Tuhan ya. Nggak ada. Nggak serius. Ada nggak? Nggak angkat tangan tinggi-tinggi biar iblis bisa lihat. Ada nggak? Ada. Oke. Oke, nah ini baru prajurit-prajurit Tuhan Yesus Kristus. Ya. But watch this. Perhatikan saya. If I'm a soldier, kalau saya seorang prajurit, that means I have an enemy. artinya berarti saya punya musuh. So that means I need to know the strategy of the enemy. Artinya saya harus tahu bagaimana strategi si musuh. Bapak Ibu, the devil just before, dengar baik-baik over social media. Saya di sini ya, boleh ya. Saya suka jalan, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Santai, jalan, santai, nggak apa-apa ya. Jalan, Tuhan bikin jalan, ya. Oke, so even over social media, dengar baik-baik. Ini penting sekali di sini juga. Untuk yang di sosial media dan juga di tempat ini. Soalnya some of you are alami, you are going through a tough time right now. Karena beberapa dari saudara mungkin saat ini sedang melalui masa-masa sulit. I have to go here, somewhere here. I have to go here. Di sebelah sini, saya harus merasa ke arah sini. It seems like the devil is throwing everything at you right now. Kelihatan seperti iblis melemparkan segalanya kepada saudara saat ini. You know why he does that, Bapak Ibu? Saudara tahu kenapa iblis melakukan itu? He does that because he knows God is about to do something. Karena si iblis tahu Tuhan akan melakukan sesuatu. Always when the enemy is attacking you like that, siap-siap Tuhan akan lakukan sesuatu. Terobosan atau mujizat akan terjadi. Setiap kali si iblis sedang menyerang saudara, seperti saudara harus tahu kalau mujizat atau terobosan sedang akan terjadi. I told you need to know your enemy. Saya katakan kita harus tahu siapa musuh kita. Setiap prajurit Yesus Kristus bilang amin. Oke, ada prajurit. Ini the right crowd. The right crowd. Ya, ini publik yang benar ya. Bukan publik dong, publik. jemaat. Ya, ini bukan jemaat. konser saya. Jemaat ya. Oke, watch this. Ini penting loh, ini penting. So that is your indication. Jadi itu adalah indikasi kita that God is about to do something. Oh, Tuhan akan melakukan sesuatu. Jangan menyerah. Amen. Because you're almost there, udah deket. Karena sudah hampir sampai. Iblis tahu itu juga. So dia akan benar-benar, he will throw everything that he has on you. Jadi segalanya yang dia punya dia akan lemparkan kepada saudara. He will try to make you feel lonely. Akan membuat saudara merasa kesepian. Now I'm talking to you, right? Karena saya berbicara kepada saudara. He will try to make you fearful.
Dia akan mencoba membuat saudara rasa takut. Just so that you give up. Supaya saudara menyerah. So that you cannot and will not receive what God planned for you for 2026. Supaya saudara tidak akan menerima apa yang Tuhan sudah rencanakan saudara terima 2026 ini. But the devil is a liar. Tapi si iblis adalah pembohong. I said the devil is a liar. Saya katakan lagi si iblis adalah pembohong. I said the devil is a liar. Si iblis adalah pembohong. Oh, jangan takut untuk bilang amin Bapak Ibu. He is a liar. Karena dia memang pembohong. Saya bingung kadang-kadang ya. Ada orang Kristen nggak berani. Kalau iblis, iya kan? Mereka, tapi ini dia sayang, ini dia. Banyak orang Kristen nonton film-film. Iya kan? Pasti takut. Pasti takut. I said the devil is a liar. Saya katakan si iblis adalah pembohong. Amin. Ya itu dia, biar dia dengar. GBI PRJ tidak takut buat iblis. Amin. Amin. Kalau tepuk tangan benar. Nah itu dia, benar. Iya, biar iblis gemeter. Bukan kita yang harus takut, dia harus takut. Amen. Soalnya Tuhan Yesus bilang sudah selesai. Amen. Amin. Berani Bapak Ibu. Oke, biar kita lanjut ya. Oke, so God wants us to be courageous. Tuhan mau kita punya keberanian. We cannot be intimidated by any attack of the enemy. Jangan. Kita tidak bisa terintimidasi dengan serangan apapun dari si musuh. You know what the devil always does? Always. Tahu apa yang si iblis selalu lakukan? He will try to attack me, for example, contoh. Contohnya si iblis akan menyerang Suami. saya sebagai seorang suami. Kalau nggak bisa dia ke istri. Istri juga nggak bisa soalnya mereka tertanam di firman Tuhan. Amen. So suami nggak bisa digoyangkan, istri nggak bisa digoyangkan, soalnya mereka doa bahasa roh, terus, mereka doa puasa, mereka dekat sama Tuhan, intimacy dengan Tuhan benar-benar kuat sekali. So iblis bisa serang, tapi nggak bisa menang, nggak bisa. Kalau bapak, ibu nggak bisa, dia ke anak-anak, ke anak-anak. Tiba-tiba anak-anak seperti apa ya? Aneh. Ada apa dengan laki, dengan perempuan? Ada apa dengan anak saya? Ini bu, jangan khawatir. Jangan khawatir. Masuk ke kamar anak, bungkus semua dengan darah Yesus. Doa di dalam nama Yesus. Jangan bilang, oh ya, memang si anak saya nakal. Ini bukan nakal, harus perang. Amen. Prajurit kan? Masa si prajurit nggak mau perang? Nggak bisa. You have to fight. Kita harus bertarung. Kalau anak-anak nggak bisa ke tante-tante, om-om, ke opa-oma, but the devil will do that to get to you. Tapi si iblis akan melakukan itu supaya bisa mendapatkan saudara. Some of you are going like yes. Lagi alami ya, lagi alami. Dengar baik-baik. Ini belum selesai. Ini belum selesai. We are helping people, sayang. Kita sedang membantu orang-orang. So again, lagi, the enemy si musuh will try to fight you akan mencoba melawan or your saudara family atau keluarga saudara so that you cannot inherit the promised land. Supaya tidak bisa mendapatkan tanah perjanjian itu atau mewarisi tanah perjanjian itu. So God said to Joshua, you will take the land, but there are giants in the land. Ini aneh menurut saya. Tuhan katakan kepada Yosua kalau tanah perjanjian itu ada raksasa-raksasa di dalamnya. Kok Tuhan kasih janji tapi janji nggak sesuai yang saya? It's different than I thought. Itu beda dengan apa yang saya pikirkan janji Tuhan. Beda loh. Why would God not? Kenapa Tuhan tidak cast the giants out of the promised land? Menyingkirkan raksasa-raksasa itu di tanah perjanjian. Because Bapak Ibu, God does not want to have weak children. Karena Tuhan tidak mau punya anak-anak yang lemah. That's why He said, be bold and be strong. Karena itu Tuhan katakan jadilah kuat dan berani. So you have to fight the giants with the knowledge of God. Ya, kita harus memerangi si raksasa-raksasa itu dengan pengetahuan dari ilmunya dari Tuhan. Kita lebih dari. Ini bukan suara lebih dari pemenang. Ibu lebih dari. Amin. Bapak lebih. Ya udahlah, ya udah. Kita lebih. Biar iblis dengar. Kita lebih.
Ini prophetic. You think I'm just singing. They think Saudara I'm just pikir singing. saya cuma menyanyi, ini suatu nubuatan. Saudara. Kita lebih. Amin. God gave Joshua the promised land and God gave us promises as well. Tuhan memberikan Joshua tanah perjanjian dan Tuhan juga memberikan janji-janji Tuhan untuk kita. God said the land will be filled with milk and honey. Alkitab katakan tanah itu akan penuh dengan susu dan madu. And then we think, Bapak, Dan kita we think, berpikir, all the kulkas penuh dengan kotak-kotak, penuh dengan susu. Tuh kan ada amen lagi. Ibadah raya kedua ada amen juga. Bapak, waktu itu zaman dulu belum ada kulkas. But sometimes tapi kadang-kadang we want God to do everything. kita mau Tuhan yang melakukan semuanya. God already gave the milk, Tuhan sudah memberikan susu, but we have to go and get it. tapi kita yang harus mengambilnya, God merebutnya. will not milk a cow for you. Tuhan gak akan Masa Belanda. memerah sapi, saudara. So God will give you an ember, Ya Tuhan akan kasih ember, a kursi, and a sapi. Ambil susunya. Ya serius. Banyak orang tidak dapat janji Tuhan karena ini. Kita mau Tuhan lakukan semua. Enggak, Tuhan pasti lakukan yang Tuhan janji. Tapi kita harus lakukan yang kita harus lakukan. Amen. Yang Tuhan suruh kita harus lakukan. Kalau Tuhan bilang ampuni, ampuni. Kenapa saya jalan di sini ya? Bapak Ibu, penuh dengan susu dan tahu kan binatang yang mana bikin madu? Apa? Anjing laut. Apa? Bu apa? Tawon. Bu tahu kan? Tawon terus? Lebah. Ya. Terus mereka punya apa? Sengat. So Bu, kalau saya benar-benar percaya Tuhan, saya akan ambil madunya, tapi saya harus lawan. Ya kan? Banyak orang menyerah di sini. Nggak dapat madu. Kenapa? Menyerah. Tuhan sudah janji saya akan rubah anakmu. Saya akan bikin dia kepala bukan ekor. Amin. Tapi dia lebih nakal lagi. Kenapa saya jalan di sini? Pasti ada ibu di sini butuh ini. Saya yakin. Anak saya benar-benar waduh. Jangan menyerah. Amen. God gave the son to you. Tuhan telah memberikan anak itu kepada ibu. Take him back. Ambil lagi, rebut Dengan lagi. otoritas Kristus Yesus. Amin. Take it back. Ambil, direbut lagi. Perusahaan lagi, take it back. Ambil, direbut. God gave it to you. Karena Tuhan memberikannya kepada saudara. But if you don't realize that, Kalau kita tidak menyadari itu, you will give up. kita akan menyerah. Jangan menyerah. So Bapak Ibu, kita lebih. Yes sir, Amen. that's right. So we have to take what God give us. Ya, kita harus mengambil, merebut apa yang Tuhan berikan untuk kita. Artinya, do not fear. Artinya jangan takut. Fight the giants in the land. Kita harus melawan raksasa-raksasa itu. Kesakitan bisa salah satu raksasa, bisa. It can be a giant, sickness can be a giant. Penyakit bisa menjadi suatu raksasa dalam hidup kita. Financial lack can be a giant. Mungkin kekurangan keuangan juga bisa menjadi raksasa. Family problems can be a giant, bisa. Masalah keluarga bisa menjadi suatu raksasa. But that's why my wife and I came today to tell you and to diingetin, be strong and be bold. God is with us. Karena itu saya datang siang ini untuk mengingatkan saudara, jadilah kuat dan beranilah. God will tell you how to conquer the giants in your life. Karena Tuhan akan mengatakan bagaimana cara mengalahkan raksasa-raksasa itu dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu, it's up to us if we want to do it, yes or no. Tapi semuanya tergantung dari kita, apa kita mau melakukannya atau tidak. The bees, they make the honey. Lebah bikin madu, They can sting you. bisa disengat. Tapi Tuhan udah janji madu ini saya punya. Tapi Tuhan sudah janjikan madu itu punya kita. God will not take the honey. Bukan Tuhan yang akan mengambil madunya. But He will give me the protection clothes, yang putih-putih itu.
Tapi Tuhan akan memberikan baju yang melindungi kita, yang putih Terus ya biasanya ya. asap. Dikasih asap juga. Biar the bee will. Jadi biar lebahnya agak mabok gitu ya. Artinya, even though it looks dangerous, Biarpun yang saya maksud adalah biarpun kelihatannya berbahaya, what God has promised you, apa yang Tuhan janjikan kepada saudara. be bold, be strong, jangan takut. Jadilah kuat dan beranilah dan jangan takut. It cannot touch you. Tidak bisa membinasakan saudara. It cannot touch you. Tidak bisa membinasakan. But Pastor, how? Because you as preachers always say what we need to do. Tapi gimana, Pastor? Gimana caranya ya? How can I be bold? How can I be strong? How? Bagaimana saya bisa menjadi kuat dan berani? Bagaimana caranya? Jawaban adalah by realizing who is with you. God is with us. Dengan menyadari kalau Tuhan beserta kita. Amen. Let's talk a little bit. We need to talk about fear. Kita perlu bicara tentang ketakutan. Jangan takut Bapak Ibu. Anak Tuhan nggak boleh takut. Nggak usah takut. Nggak usah. Amen. Nggak usah. We have to. Fear cannot control our life. Faith has to control our life. Ketakutan tidak bisa mengontrol hidup kita, tapi Ya. iman yang bisa mengontrol hidup kita. Betul. So what we need to do is this. Yang perlu kita lakukan adalah We need to live by faith and not by sight. kita harus hidup dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat dengan mata kita. And definitely do not live by fear with fear. Don't do it. Don't do it. Don't do it. Don't do it. Apalagi dengan ketakutan, jangan lakukan itu. Because fear will generate a negative sphere. Karena ketakutan akan menjadikan suasana yang Or negatif, kenegatifan. Negativity will make you depressive. Kenegatifan akan membuat depresi. Depresi will give you stress. Depresi akan membuat sakit, membuat stres. Ya, tapi stress will make you sick. Tapi stres akan membawa penyakit. And sickness can kill you. Dan penyakit dapat membunuh. Sayang, kita bantu orang sekarang. Sekali lagi. Do not fear. Jadi janganlah takut. Because it will generate negativity. Akan membangkitkan kenegatifan. Will make you depressive. Akan membuat depresi. That depression will give you stress. Depresi itu akan membawa stres. That stress can make you sick. Dan stres itu menjadi penyakit. And sickness can kill you. Dan penyakit dapat membunuh. Artinya apa, Pastor? Artinya begini, jangan takut. Amin. Harus dengan iman. Harus dengan iman. Kita anak-anak maha besar, Bapak Ibu. Jangan takut. Karena Tuhan adalah dengan kita. Amin. Amin. Jangan takut. Now I want to go a little bit deeper. Saya mau masuk lebih dalam lagi. Joshua 1 verse 9. Yosua 1 ayat 9. Have I not commanded you, be strong and of good courage, do not be afraid nor be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Banyak orang Kristen takut bukan kepada suami atau istri, juga sih, ada juga sih. Tapi takut, they are afraid of other people. Takut dengan orang lain yang dimaksudkan ya. 2026, we stop to be afraid of people. Berhentilah untuk takut tahun 2026 ini kepada orang. Oh, I'm afraid, Pastor. What do they think of me? Saya takut, Pastor, apa yang orang itu pikirkan tentang saya. I try to please everybody. Saya mencoba untuk menyenangkan semua orang. Bapak Ibu, itu bahaya banget. Making decisions based on what people think of you? Membuat keputusan dengan apa yang orang pikirkan tentang saudara. No, you are enough. Saudara cukup. When God created you, He had you in mind. Waktu Tuhan menciptakan saudara yang ada dalam pikirannya Tuhan. Bapak Ibu, saya jalan ke sini, saya nggak tahu kenapa. Saya jalan ke sini. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Maaf, tapi dengar baik-baik. God has a tugas for you. Tuhan punya tugas untuk saudara. And nobody can do the tugas better than you. Dan tidak dapat melakukan tugas tersebut lebih baik dari saudara. So stop to try to be like somebody else. Jadi berhentilah untuk mencoba menjadi orang lain. You are enough. Saudara cukup. God created you. Tuhan menciptakanmu. If God didn't want you, He would never created you. Kalau Tuhan tidak mau saudara-saudara, dia akan diciptakan sama Tuhan. Bapak Ibu, it's very dangerous Sangat berbahaya to live untuk hidup in the fear of people. dari ketakutan dari manusia. We have to live in the fear of God, yeah. Kita harus hidup takut akan Tuhan, But iya. not in the fear of people. Tapi bukan dari ketakutan kepada manusia. What is the fear of God? Apa takut akan It's Tuhan? not, aduh, saya takut Tuhan. No, itu bukan. That's not the fear of God. No. Yang dimaksud bukan ketakutan kepada Tuhan.
The fear of God means the highest form of respect for God. Takut akan Tuhan yang dimaksud adalah rasa hormat yang tertinggi kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, tahun 2026, be yourself. Tahun 2026 jadilah dirimu sendiri. Stop trying to please everybody. Stop it. Berhentilah Jangan. untuk mau menyenangkan semua orang. Liking everybody. Jangan. Biar semua orang suka gitu ya sama kita. Continue ya. Kita lanjutkan. Ini terakhir. Praise and worship team, please come to the front. Tim pujian penyembahan tolong maju ke depan. We have to also realize, ini yang terakhir Bapak Ibu, Kita juga harus menyadari. that God is not only sending us. Tuhan bukan hanya mengirim kita saja. Ini tahun Great Commission, tahun amanat agung. God will not only send us. Tuhan bukan hanya akan mengirim kita saja. God will go with us. Tuhan akan pergi bersama kita. He will not only send us or go with us. Tidak hanya mengirim kita atau pergi saja bersama dengan kita. He will also never leave us. Tapi dia juga tidak akan pernah meninggalkan kita. You see, if my brother and I, my brother Contohnya kalau Ovi, saudara saya yang depan ini. what's your name, brother? Alfred. Wow, nama internasional lagi. What's your name? Alfred. Bukan Alfred, enggak Alfred. Bagus Pak. So Bapak Alfred dan saya jalan-jalan ke Plaza Senayan. Jalan-jalan. Kita jalan-jalan. Saya janji kepada Bapak Alfred. Bapak Alfred, bisa berdiri sebentar Pak? Oh duduk Pak, duduk Pak, duduk. Ini contoh nggak benar. Bapak Alfred bisa jaga diri, nggak apa-apa. Bapak di belakang bisa berdiri sebentar? Bisa berdiri. Nah, saya akan ikut sama Bapak. Bapak dan saya akan jalan ke Plaza Senayan. Saya janji ke Bapak, Pak, kalau ada masalah di sana, jangan takut saya ada di sini. Cie. Ya kan, saya nge-gym terus. Ini contoh ya, saya nggak nge-gym sama sekali. Tapi Pak, tiba-tiba 5 laki-laki lihat ke Bapak. Seperti mau berantem. Ya kan? Saya mulai nervous juga. Ini contoh ya, Bu. Kalau saya begini Pak, enak enggak? Kalau saya begini, Pak, sorry Pak, saya ada janji sama istri saya. Ya, saya tahu saya janji saya akan jaga Bapak, tapi lain kali apa ya? Terus saya kabur. Enak enggak? Enggak enak kan? Tuhan kita enggak begitu. Amen. Tuhan kita setia. Amen. Maupun raksasa-raksasa, maupun masalah besar atau kecil, Tuhan kita nggak akan meninggalkan kita. Tuhan kita setia. Amen. Praise and worship team. Tim pujian penyembahan tolong maju ke depan. Mungkin Tuhan udah balik ya. Kita semua nggak masuk, nggak. Mana mereka ya? Mungkin mereka belum dengar. Iya, ya nggak apa-apa. Bisa tolong maju ke depan. Ya, jangan homelin mereka, jangan langsung homelin. Jangan, nggak usah. Mungkin mereka lagi sibuk-sibuk. Nah, so what we need to do? Apa yang perlu kita lakukan? We need to understand. Ada. Tepuk tangan buat praise and worship team. Yes. Singers maju ke depan juga. Ya, singers. Ya, tetap tepuk tangan biar mereka dapat motivasi juga kan? Ya kan? Ya, praise and worship team. Yes. Terus. Yes. Hey, praise and worship team. Ada Granito. Ya. Tuhan memberkati ya semua ya. Ada lagi. Yes. Nggak apa-apa. Kok langsung nervous sih? Ya bisa jadilah. Kita sebagai orang Kristen nggak boleh langsung. No, jangan. Harus dengan kasih. Tuhan Yesus dengan kasih. Amen. Ada yang tanpa dosa di sini? Lempar batu yang pertama. Ya kan? Lebih enak untuk tepuk tangan buat mereka, lebih enak kan? Ya kan? Berkati mereka. Mereka dari pagi tahu? Dari pagi. Sebelum saya datang udah ada di sini di panggung. Ya kan? Jangan cepat marah atau kesel. Jangan, itu bukan orang Kristen. Orang Kristen penuh dengan kasih Kristus. Amen. Amin? Ya toh? Tapi nanti habis enggak. Oke. So Bapak Ibu, Tuhan kita bukan He just only send us, He goes with us and Bukan He hanya stays with us. mengirim kita dan berserta kita, tapi tetap setia bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita. Help me with that song. Tolong saya dengan lagu itu.
Kau tujukan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih, amin, setia. Amin. Engkau setia, Bapa. We love you, we love you, we love Kami you. mengasihi-Mu Tuhan. Oh ya, mulia Bapa, Kau Mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi Kau tunjukkan kasih setiamu, yang ku perlu. Ya Yesus, ya Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih, ya Tuhan, setiamu. We love you, Lord, we love you. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kau setia, oh Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, oh Kau setia. Bapa, Kau setia. Father God, I thank you for all my brothers and sisters. Abah Bapa, aku terima kasih untuk setiap saudara-saudariku. I pray, Father God, that we will never forget Aku berdoa Tuhan biar kami tidak pernah lupa. that when you are with us, who can be against us? Kalau Engkau beserta kami, siapa dapat melawan kami? In 2026, Tahun 2026. I pray that we all keep our trust in you. Aku berdoa Tuhan kami terus menaruh kepercayaan kami kepadamu. Fill us with your strength. Penuhi kami dengan kekuatan daripadamu Fill us Tuhan. with boldness. Penuhi kami dengan keberanianmu Tuhan. And we will not forget that your word says Kami tidak pernah lupa kalau firman-Mu mengatakan that we can do all things through your Son, Jesus Christ. bahwa kami sanggup melakukan segala hal melalui anak-Mu Yesus Kristus. Thank you, Abba Father. Terima kasih Abah. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami And berdoa. everybody Dan says, semua katakan Amen and amen. Come on, give Jesus a big hand Kita clap. berikan Tuhan Yesus tepuk tangan yang meriah. Saya butuh satu lagu. Saya nggak mau berhenti seperti ini. Saya nggak mau. Nggak apa-apa ya Grand itu ya. Nggak apa-apa ya. Can you put me in G? Yes, we are in G. We are in G. Bapak Ibu, kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Ya. Oleh darah anak domba. Come on sing. Oleh kesaksian kita. Oh, iblis dikalah. Yeah. Dihancur di dalam nama Yesus. Yeah. Come on sing. Oleh darah anak. Nyanyi jangan iman. Yes. Oh.
lebih dari pemenang. Come on, come on, come on. Hey, hey, hey. Oleh darah, come on worship Him. Sekali lagi. Say. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Amen. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah. Mari bersama katakan. Mari berikan tepuk tangan bersorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Kami menerima firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu menjadi nilai dalam setiap kehidupan kami dan kami melangkah bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang diberkati bersama-sama kita katakan. Amin. Saya berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan saudara. Wow, puji nama Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Mengucapkan terima kasih kepada Pastor Tiri Lokman dan juga kami ya, terima kasih. Tuhan berkati Pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Baik, puji nama Tuhan saudara. Di kesempatan hari saudara dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali beribadah di Ibadah Raya 2 GBI PRJ. Kalau ada saudara boleh angkat tanganmu, ada yang pertama kali hadir, boleh angkat tangannya yang pertama kali hadir. Ada di sebelah kanan, Anda puji nama Tuhan. Selamat datang bagi saudara yang pertama kali hadir. Saudara dapat mengisi scan form biodata jiwa baru dapat mengisinya. Tuhan memberkati. Baik, kita akan memberikan persembahan. Bagi yang memerlukan amplop bisa angkat tangannya. Nanti pengerja akan memberikan saudara amplop. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan layar ataupun depan kursi. Dan pastikan penerima adalah kolektor GBI PRJ. Dan saudara kami menginformasikan bahwa di depan sana sudah ada counter doa. Bagi saudara yang memerlukan dukungan doa, maka pelayan-pelayan Tuhan di bidang doa akan siap untuk melayani saudara, mendukung dalam doa. Dan juga dengan segala hormat saudara, kami menghimbau saudara untuk tidak meninggalkan tempat ini sebelum doa berkat. Yang mau boleh katakan amin? Baik, puji Tuhan. Kalau sudah dipersiapkan persembahannya, sekali lagi dengan hormat saya undang, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan doa persembahan dan nanti akan langsung tutup oleh doa berkat. Mari dengan iman sepakat kita berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Bapak, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu ini setiap kami umat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami dengan iman. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus, Kau telah kirimkan Pastor Trio dan Ibu Mia ke tempat ini Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi pelayanan Tuhan Yesus. Sehingga melalui pelayanan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan Yesus. Dan berkati juga untuk keluarga besarnya Tuhan senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di tangan kami Tuhan ada pokok-pokok Tuhan Yesus daripada jemaat-Mu Tuhan yang membutuhkan jawaban doa daripada Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau akan jawab doa mereka satu persatu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan Yesus. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak kami dalam seluruhnya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga.
cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi saudara yang berkat, mari katakan Amin. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Shalom saudara,
dalam penuntasan amanat agung, kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar statement ada hari untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan kalau hari Minggu, waktunya untuk melakukan hal-hal rohani seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal-hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik ternyata dari 40 peristiwa, hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis, karyawan, pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dapat dijalani dengan sukacita sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus dilakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan adalah ladang pelayanan untuk setiap kita berkarya dalam kasih pada Tuhan dan sesama, sebab Tuhan lebih dahulu memberkati dan mengasihi kita. Biasanya setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik, pasar, dan tempat lainnya pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizat, bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita dengan berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jika memungkinkan bersama-sama dengan sesama anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. 1. Tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak sekalipun melanggar ketentuan perpajakan atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah selama memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaan yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective karangan Michael E. Keverky, ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah.
Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha serta pekerjaan kita, sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.